Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai yang ke-62. Judul renungan kita pada hari ini adalah sukses yang sebenarnya. Menurut kebanyakan orang, sukses itu jika seorang berhasil mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Sukses terlihat dari tingginya jabatan yang diperoleh, dan sukses juga diukur dari banyaknya gelar pendidikan yang diraih. Makanya tidak jarang seorang berbuat segala cara untuk mengejar kesuksesan. Bahkan ada banyak orang yang harus curang dan melewati jalan pintas agar sukses. Terkadang seperti itulah cara orang memandang soal ikut Tuhan. Ikut Tuhan tandanya adalah seorang itu adalah sukses. Apakah benar seperti itu? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa mengikut Tuhan tidak selalu ditandai dengan kesuksesan menurut dunia. Justru kita akan menderita, sangkal diri, pikul salib setiap hari, dan setia mengikut Tuhan. Jadi sukses menurut Tuhan itu lebih fokus pada karakter kita, bukan pada pencapaian yang kita peroleh. Ditekankan juga apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Jelas bahwa apapun yang kita peroleh dalam hidup ini akan sia-sia jika kita belum bisa menahan ego, belajar sabar, setia ikut Tuhan, susah maupun senang. Pola pikir dunia dengan Alkitab soal kesuksesan sangat jauh berbeda, bukan? Sebagai muridnya, kita difokuskan untuk mengejar sesuatu yang kekal, bukan yang fana. Hidup itu berbicara soal penyerahan hak kepada Tuhan. Mengikut Tuhan memang sulit, upahnya juga kadang tidak terlihat kasat mata. Tetapi percayalah, saat kita ikut Tuhan, ukuran kesuksesan kita bukanlah materi, tapi kebahagiaan saat kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Sukses itu adalah saat kita melakukan kehendak Tuhan dan hidup dalam panggilannya. Oke, hari ini kita akan melihat ya, sikap seperti apakah yang harus dimiliki oleh seorang pengikut Kristus. Lukas 9 ayat 57-62, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Kalau kita lihat ayat 57 ya, ada seorang yang datang kepada Yesus. "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Nah, kalau kita lihat siapakah orang yang berkata ini? Nah, untuk mengungkap identitasnya, mari kita lihat Injil Sinoptik, yaitu Matius pasal yang ke-8 ayat 19. Injil Sinoptik itu maksudnya Injil yang mirip-mirip ya. Jadi Matius, Markus, Lukas itu termasuk sinoptik atau sinopsis gitu ya. Karena isinya susunannya ya kurang lebih hampir mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau Injil Yohanes itu berbeda sendiri dari 4 Injil ini. Injil Yohanes yang susunannya ceritanya itu berbeda gitu ya. Ada yang tercatat di keempat Injil, tetapi Injil Yohanes bukan Injil sinopsis gitu ya. Yang Injil sinopsis itu adalah Matius, Markus, Lukas. Nah, kita lihat paralelnya di Matius pasal yang ke-8 ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Berarti identitasnya dia adalah ahli Taurat. Ini penting, ahli Taurat. Orang ini adalah seorang ahli Taurat dan dia mau mengikut Yesus. Kata-katanya kelihatannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang rohani. Wong mau mengikut Yesus kok. Tetapi nanti kalau kita lihat, ini kan ayat 57 ya. Kalau kita lihat dalam ayat 58, bisa disimpulkan bahwa orang ini
ingin ikut Yesus. Karena dia mengira bahwa ikut Yesus itu bakal enak. Karena memang Yesus selalu atau suka sekali melakukan perform miracle, mujizat. Orang ini tidak tahu apa-apa tentang penyangkalan diri, pikul salib, penderitaan, karena atau demi Kristus. Saudara, saya mau klarifikasi hal yang seperti ini ya. Mengapa kok Yesus senang melakukan mujizat atau berkali-kali dilihat melakukan mujizat? Entah itu menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, atau menaklukkan daripada kuasa-kuasa alam, mengusir setan. Ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Apakah Yesus melakukan ini, kalau bahasa kerennya sekarang itu, untuk mendapatkan follower, pengikut gitu ya? Tidak. Justru Yesus melakukan hal-hal seperti ini to declare himself as a God. Untuk membuktikan bahwa dia itu adalah anak Allah. Saudara, dalam satu kesempatan, ketika Yesus meredakan angin ribut yang sangat mengamuk gitu ya. Kemudian ketika angin ribut itu reda, kemudian ada seorang yang melihat dan berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Luar biasa bukan? Nah, anak Allah itu sama dengan Allah. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 18 dikatakan bahwa Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapanya dan dengan demikian dia mensetarakan dirinya dengan Bapa. Atau menyamakan dirinya dengan Bapa. Artinya setara, sama dengan Bapa, statusnya sebagai Allah. Jadi anak Allah itu adalah Allah. Gitu ya. Oke, jadi kita lihat kembali ke ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini mungkin suka sekali melihat, oh, there is so many miracle and wonders if I follow Jesus. Mungkin itu yang ada di pemikirannya. Wah, jadi dia semangat sekali dan berkata, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tetapi ayat 58, Yesus tidak berkata gini ya, oke bro, join sini, ajak semuanya join sini gitu ya. Enggak ya. Jawabannya itu sungguh sangat aneh. Serigala mempunyai liang, mempunyai tempat tinggal. Burung mempunyai sarang, mempunyai tempat tinggal juga ya. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya apa ya? Karena keberadaan Yesus itu ditolak di mana-mana. Saudara perhatikan dengan baik ya. Ketika kita mempelajari kitab Injil Yohanes ya, di Yohanes pasal yang 6. Ketika membahas tentang roti hidup. Oh, ketika Yesus membuat mujizat, banyak sekali orang itu datang ya. 5.000 orang itu yang hitung laki-laki tok. Belum anak-anak, belum perempuan. Pasti banyak sekali orang yang ikut Yesus. Tapi begitu Yesus berbicara dan khotbah tentang akulah roti hidup. Yang terjadi adalah mereka merotoli satu-satu. Mereka nggak ngerti firman-Nya apa. Jadi sebenarnya mereka tuh ikut Yesus hanya untuk sesuatu yang menyenangkan hatinya. Ada seorang yang, nah ini kan dekat-dekat Natal ya. Ada seorang yang ikut ibadah Natal hanya untuk supaya dapat surprise Natal misalkan. Atau supaya dapat souvenir Natal misalkan seperti itu. Atau supaya dapat snack Natal. Jadi ada orang yang motivasinya tidak benar-benar mencari Tuhan. Memang Tuhan bisa menggunakan motivasi yang salah. Mungkin orang itu datang ya, motivasi salah. Tapi ketika dengar firman, orang itu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bisa enggak? Bisa saja. Bahkan sangat bisa. Tetapi kalau orang sudah mengenal Kristus, tapi tetap memiliki motivasi yang itu, aku tak ikut kebaktian ini, aku tak ikut. Padahal sudah orang percaya ya. Tujuannya apa? Bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mencari daripada hal-hal yang sifatnya fana. Nah ini repot. Kembali ke sikap mengikut Yesus. Yesus tidak melakukan propaganda gini ya. Ikut saya itu enak pokoknya, ya toh. Pasti akan Anda punya rumah loh. Ini ketuanya aja, kepalanya anak manusia tidak punya tempat kok. Itu artinya pengikut-pengikut Kristus itu akan diuber-uber. Tidak punya tempat, saudara. Dan ini sungguhan terjadi.
Kalau kita lihat kehidupan Paulus, dulunya itu dia enak ya. Jadi pemuka agama, ahli Taurat, mungkin fasilitas luar biasa. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus pada waktu perjalanan di Damaskus, maka Paulus kehilangan segala-galanya. Bahkan dia diuber-uber, pindah ke satu rumah, ke rumah yang lain, tidak memiliki tempat tinggal. Bahkan dia untuk menghidupi dirinya sendiri, dia menjadi pembuat kemah. Seperti itu. Jadi memang tidak mempunyai tempat. Dalam pengertian mereka itu ditolak. Entah Yesusnya sendiri atau para pengikutnya. Yesus langsung memberitahu bahwa mengikut Tuhan itu berat. Dan memang harus ada harga yang harus dibayar. Ini jelas bertentangan dengan banyak ajaran yang berkembang saat ini. Mengatakan bahwa ikut Yesus pasti kaya. Ikut Yesus pasti sembuh. Ikut Yesus bebas dari problem dan sebagainya. Saudara, saya tidak anti ya kalau ada orang kaya. Tetapi kalau saya sangat anti kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa ikut Yesus pasti kaya. Itu ngawur. Memang di dalam Alkitab ada orang yang beriman dan kaya seperti Abraham, Salomo, dan juga Daud. Tapi perhatikan baik-baik. Setiap orang, para pengikut Tuhan yang kaya, itu hatinya tidak terikat kepada kekayaannya. Kok tahu, Pak? No. Saudara, perhatikan baik-baik ya. Saudara perhatikan baik-baik Abraham. Abraham itu ketika pegawai-pegawainya ada persengketaan dengan Lot. Maka Abraham ngomong gini, kamu mau pilih tanah sing mana? Sebelah, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau misalkan Abraham itu hatinya terikat pada harta, maka yang terjadi adalah apa? Ketok aneh, kanan itu enak. Lot, kamu kan keponakan gua, ya toh? Terus kamu kiri aja, gua ke kanan. Enak aja. Masa umur lebih muda, pilih yang enak. Gua dong yang enak. Itu kalau hatinya terikat sama harta. Tapi enggak kan? Abraham sama sekali tidak terikat dengan harta. Tapi justru karena sikapnya seperti itu, Tuhan mengaruniakan kekayaan. Luar biasa ya. Contoh kemudian Daud. Kok tahu? Saya kok tahu Daud itu tidak terikat kekayaan. Loh, saudara lihat baca kehidupan Daud. Daud itu rela ya, mempergunakan seluruh harta kekayaannya mungkin. Itu untuk membangun bait suci yang luar biasa. Persiapannya itu luar. Memang Daud tidak diperbolehkan Tuhan untuk membangun bait suci. Yes, yang membangun adalah Salomo. Tetapi perhatikan baik-baik. Daud yang mempersiapkan semuanya. Entah itu emas, perak, tembaga, kayu aras, kayu beraga. Semuanya Daud yang persiapkan dengan sangat baik. Saya kok menduga bait suci yang paling bagus itu bait suci yang pertama ya. Memang paling luas itu bait suci yang kedua yang dibangun oleh Herodes, diperluas. Mungkin bait suci yang agak sederhana itu memang yang dibangun oleh Nehemia dan Esra, ya. Tetapi intinya, kalau misalkan Daud itu terikat dengan harta, pasti Daud mikir, lah opo dikasih rumah, bangun rumah untuk Tuhan. Gak usah, bangun rumah untuk istana aku kan beres. Daud sekali lagi kita belajari, hatinya tidak terikat dengan uang. Tetapi Tuhan mengaruniakan kekuasaan, kekayaan. Yang ketiga, Salomo. Kok tahu saya Salomo itu tidak terikat dengan uang? Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Salomo pertama kali diminta Tuhan jadi raja, diangkat jadi raja. Apa yang diminta oleh Salomo? Uangkah? Kekayaankah? Tidak. Salomo itu minta apa? Hikmat. Kalau misalkan Salomo itu hatinya terikat dengan harta, maka dia akan ngomong, Tuhan berikanlah aku tanah seluas-luasnya, sehingga terjadi passive income yang luar biasa, sehingga aku tidak usah kerja, sehingga aku bisa berleha-leha, berikan aku resort yang mewah di sebelah pantai daripada laut Mediterania, berikan aku resort-resort yang mewah di danau-danau daripada laut mati. Saudara, apakah itu yang diminta oleh Salomo? Tidak, bukan? Nah, kalau itu yang tidak diminta oleh Salomo, tapi Salomo minta hikmat, itu artinya Salomo hatinya tidak terikat.
oleh uang. Sesuatu yang menyenangkan hatinya. Jadi ada banyak pengikut Tuhan yang kaya. Yes, there is nothing wrong with wealth. Nggak ada yang salah dengan kekayaan. Tetapi yang salah adalah ketika hatimu terikat oleh kekayaan. Itu yang salah. Ketika orang ahli Taurat ini kembali ke sini ya, ketika hatinya terikat oleh yang namanya, waduh, ikut Yesus pasti enak apa. Nah, itu yang salah. Ayat 59. Ada orang lain yang ngomong ini, ikutlah aku. Tapi berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Nah, ada orang-orang yang ngomong gini ya, ayah orang itu memang baru saja mati. Tapi rasanya kok tidak mungkin ya Yesus melarang orang itu untuk mengubur ayahnya, kalau ayahnya itu betul-betul baru mati. Ada penafsir lain yang menganggap bahwa tradisi saat itu adalah seorang anak harus menguburkan ayahnya. Jadi biasanya anak itu tak mau pergi jauh sebelum ayahnya mati dan dikuburkan. Nangkap ya maksudnya ya. Jadi ayahnya ini belum mati nih. Nah, tugas seorang anak itu harus menguburkan ayahnya. Nah, si anak kan nggak tahu kapan ayahnya mati tuh. Nah, orang ini izinkan aku pergi untuk menguburkan bapakku itu maksudnya aku akan mengikut Tuhan. Jikalau nanti setelah bapakku meninggal. Karena aku memiliki kewajiban sesuai dengan tradisi saat itu untuk menguburkan bapakku. Nah, kelihatannya tafsiran yang kedua ini yang lebih masuk akal dan yang bisa diterima. Jadi yang diminta oleh orang ini adalah penundaan waktu untuk mengikut Yesus sampai ayahnya mati. Begitu loh ya. Nah, responnya Yesus gini ya. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya, orang yang mati rohani pun, maksudnya orang yang tidak percaya Tuhan pun, itu bisa kok menguburkan ayahmu. Bisa. Tidak usah orang yang hatinya itu benar-benar tertuju pada Tuhan. Engkau ini, kan tadi Tuhan minta, ikutlah aku. Artinya Tuhan bisa melihat tuh hati orang ini itu bisa dipakai untuk mengabarkan Injil. Ada tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh orang lain yang tidak Kristen sekalipun. Tetapi ada tugas-tugas seperti pemberitaan Injil yang hanya bisa dilakukan oleh orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan ini harus lebih diprioritaskan daripada melakukan sesuatu yang tidak harus orang Kristen. Penerapannya gini, apakah saudara punya aktivitas-aktivitas dunia yang sekalipun itu baik, sehingga saudara tidak mempunyai waktu untuk melayani Tuhan? Ingatlah bahwa aktivitas duniawi itu bisa dilakukan oleh orang lain, tidak harus saudara. Tetapi pelayanan gerejawi, hal-hal rohani, itu tidak bisa dilakukan oleh orang kafir. Orang yang tidak percaya Tuhan. Kapan saudara mau meninggalkan aktivitas duniawi itu dan mau melayani Tuhan? Ini introspeksi daripada diri kita. Buat diri kita memiliki kontribusi di dalam kerajaan Tuhan. Ayat 61. Apakah seorang lain ini berkata ini, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Mengikut Tuhan itu harus lebih utama, yes, daripada kepentingan keluarga. Karena keluarga itu memang hal yang penting, betul, dalam kehidupan manusia. Saya sangat setuju. Tapi ingatlah, bahwa Tuhan sendirilah yang berinisiatif membentuk keluarga dalam kehidupan manusia. Kalau Tuhan itu yang maksudnya berkembang biaklah, beranak cuculah, itu inisiatif Tuhan. Itu keluarga, betul ya? Nah, bukankah masuk akal kalau kita tuh harus mengutamakan Tuhan yang menginisiatif mendirikan daripada keluarga untuk kehidupan kita di dalam dunia ini? Masuk akal toh? Inisiator pembentuk keluarga itu siapa? Tuhan. Kita mengutamakan keluarga, betul. Tetapi kalau kepentingan Tuhan berbeda dengan kepentingan keluarga, maka kita harus mengutamakan kepentingan Tuhan. Contoh paling gampang gini ya, Anda misalkan kerja Senin sampai Jumat, capek, ya toh. Kemudian ingin refreshing keluar kota, oke saja. Sabtu, Minggu, misalkan seperti itu.
Nah, dulu sebelum zaman COVID ya, saya melakukan refreshing Sabtu sama Minggu ke luar kota. Nah, kan supaya tidak waduh, orang-orang kadang sayang ya, waduh jauh-jauh ke tempat wisata apa nanti waktunya terpotong sama pergi ke gereja. Nah, cari gereja yang pagi. Waktu saya pergi ke Kota Batu, itu ada gereja pagi sekali, jam 6. Gereja 1,5 jam, jam 6 sampai setengah 8. Saya waktu itu cari hotel yang sengaja memang dekat dengan gereja. Jadi saya jalan kaki ke sana. Kemudian ibadah selesai setengah 8, kemudian saya kembali, dan masih sempat breakfast di hotel itu juga. Tidak ada satupun yang dirugikan. Tidak ada satupun yang dirugikan. Asal kita dengan sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, mau mengutamakan Tuhan. Berikan waktu untuk Tuhan. Mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Karena Dia yang memelihara engkau senantiasa dan menjaga engkau. Dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Tuhan Yesus memberkati.